Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, jarak masa antara saya diutus dengan umat saya wafat serentak di muka bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini statusnya dhaif jiddan. Karena dhaif jiddan, adabnya sampaikan status hadis itu dan tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Cukup sekedar umat tahu, tapi sampaikan kepada mereka, jangan dijadikan sebagai akidah, jangan dijadikan sebagai keyakinan. Hanya karena jalur hadis ini turuknya banyak, maka naiklah statusnya kepada hasan li ghairi. Rasulullah menyebutkan, umur umat saya sejak saya diutus sampai kepada wafatnya serentak umat ini, di sisi Allah hanya 1 hari saja. 1 hari saja di sisi Allah umur umat Nabi ini. 1 hari di sisi Allah. Kita menghitung di dunia berapa, Pak? Buka surat As-Sajdah ayat 5. 1000 tahun. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddun. 1 hari Allah menghitung, kamu di dunia menjalaninya 1000 tahun. Maka Nabi mengatakan, sejak saya diutus dengan wafatnya serentak umatku di muka bumi, Allah takdirkan buat mereka hanya 1 hari saja. Nabi diam sebentar, lalu Allah menambahkan 1/2 hari lagi. Allah menambahkan 1/2 hari lagi. Nabi menutup hadisnya, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. Lihat, 1 hari 1000 tahun, 1/2 hari berapa? Maka para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sedikit yang mengatakan umur umat Nabi di muka bumi ini lebih dari 1400 tahun, tidak akan full sampai 1500 tahun. Hitungan Hijriyah. Sekarang kita Hijriyah tahun berapa sekarang? 1437. Kalau Hijriyah berarti setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Menghitung Hijriyah itu dari sini kan? Padahal menghitung umur umat Islam bukan dari sejak Nabi hijrah, tapi sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun di Mekah yang belum digabungkan kemari. Gabungkan lagi. 1450 yang sudah jalan. Seandainya kita hitung full saja 1500, artinya umat Islam hidup di daratan, di permukaan bumi ini hanya tersisa 50 tahun saja ke depan. Wallahu a'lam. Kalau begitu, adakah sesuatu yang pantas untuk diperebutkan dari dunia ini? Adakah sesuatu yang pantas untuk ditamakkan dari dunia ini? Adakah sesuatu yang pantas dari dunia ini yang kita bakhilkan, yang kita pelitkan? Adakah daripada dunia ini yang pantas untuk jadi rebutan sehingga kita mau putus silaturahmi, sehingga kita mau bertumpah darah dan berperang, sehingga kita melalaikan kehidupan yang akan kita songsong? Tidak pantas kaum muslimin. Dunia yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Dunia yang sebentar lagi dipaksa oleh Allah untuk meninggalkannya. Tidak lama lagi. Ustaz, itu kan hadisnya dhaif. Iya. Kalau begitu kan kita tidak perlu yakin dan percaya dengan itu. Benar. Tetapi mengilmuinya adalah hak kita. Mengetahui adalah hak kita. Menurut para ulama ahli hadis, kalau hadis dhaif jadi kenyataan, maka dia statusnya sudah sama dengan hadis sahih. Perkataan Rasulullah tetap lebih kita dengarkan daripada perkataan selain daripada beliau, walaupun status hadisnya dhaif. Berapa waktu lalu saya ikut kajian tentang kejadian-kejadian menjelang hari kiamat. Ustadz mengatakan bahwa umur kehidupan umat Rasulullah SAW tidak sampai 1500 tahun. Dan kami ingin mengadakan daurah dengan tema yang sama. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah daurah tersebut diadakan atau tidak? Mumpung baru rencana saja, khawatir ikut andil. Ini saya sudah ditanya di WhatsApp, saya sudah jawab sebenarnya. Jadi saran saya untuk tidak ikut. Dan saya sudah jelaskan di materi kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Penentuan tentang 1500 tahun itu hanya hitung-hitungan sebagian ulama. Hitung-hitungan. Dan itu bukan pasti. Baru hitung-hitungan, baru ijtihad. Kalau lafaz hadis khusus menyebutkan 1500 tahun tidak ada itu. Dan saya sudah jelaskan tanda-tanda hari kiamat sangat banyak, gitu kan? Sangat banyak. Sekarang 1437. Berarti untuk 1500 tahun tinggal berapa tahun lagi, ya kan? Dan ini
kalau dilihat dengan tanda-tanda hari kiamat yang sekarang, tanda-tanda kiamat kecil saja masih banyak yang belum terjadi. Masih banyak yang belum terlihat ya. Banyak kasus, tapi diantaranya adalah tanda-tanda kiamat besar adalah peperangan terjadi antara muslimin dengan orang-orang Bani Asfar namanya, orang-orang Nasrani. Nanti akan terjadi koalisi besar, kita akan berperang memerangi satu kaum, kemudian sampai kita menang, lalu ribut antara pasukan muslimin dengan pasukan Nasrani di negeri Syam, lalu berperanglah mereka. Tapi itu pun tidak ditentukan waktunya, cuma orang-orang Nasrani berkumpul di bawah 80 bendera. Ya, dikatakan dalam sebuah, dijelaskan oleh para ulama 80 negara. Lalu kalian akan berperang sampai kalian tiba di jantung Rum. Mungkin kalau kita sekarang Vatikan, gitu kan? Dan kalian akan merobohkan temboknya dengan takbir. Ini waktunya lama, peperangan bukan main-main ini, perang dunia. Sekarang kalau kita hitung 1500 tahun dikurangi 1437, itu cuma tinggal 63 tahun saja. Kurang malah. Ya, 63 tahun kurang lebih. Itu kurang lebih gitu. Maka ini sangat riskan sekali, dan menurut saya Allah alam jangan terlilit di situ. Karena ada hadis Nabi begini, kalau di tangan kalian ada bibit pohon dan kalian tahu besok kiamat, apa yang dikerjakan? Tanam. Artinya makna hadis ini tidak usah sibuk dengan itu, ibadah saja. Karena ini bukan dengan cara ini untuk akhirnya kita menakut-nakutin orang atau apa. Tanda-tanda kiamat jelas. Itu belum lagi kita bahas tentang 10 atau 11 tanda-tanda kiamat besar. Kalau ikutin ceramah saya di YouTube, saya sampaikan di kitab Minhajul Muslim panjang lebar tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Allahu a'lam. Jadi saran saya Allah alam untuk tidak mengadakan daurah itu. Ini saran saya pribadi ya. Tanpa menyalahkan ustadz yang sedang menyampaikan, mungkin beliau punya ijtihad sendiri, tapi saya memastikan ini adalah ijtihad bagian ulama, upaya, bukan satu kepastian yang langsung ada lafaz hadis 1500 tahun. Pimpin negeri ini dan bersama-sama duduk di sini untuk saling bermudzakarah, saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. أما السؤال الأول وقول السائل هل صحيح أن أعمار أمة الإسلام تبقى 1500 سنة وهل المهدي قد ولد الآن؟ فلعل هذا السؤال الوارد من هذا السائل يكون مثالا لما ينبغي الحذر منه من الخوض في أمور الغيب بدون علم. والقاعدة في هذا الباب أن المرء لا يخوض في شيء من ذلك إلا بدليل ومستند. وما سئل عنه في هذا السؤال هل الأمة تبقى 1500 سنة، هذا كله من الخوض في الأمور المغيبة بلا علم. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أتاه جبريل وقال له متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي القرآن الكريم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ولما قال له رجل يا رسول الله متى الساعة قال ماذا أعددت لها، يعني اعتني بهذا الجانب وهو الاستعداد للساعة والتهيؤ لها. أما متى تأتي فهي آتية لا ريب فيها وكل آت قريب. تحديد السنوات ب1500 أو غير ذلك أكثر منه أو أقل هذا كله مما لا مستند عليه ولا دليل، والخوض فيه والقول به قول بلا علم وقفو لما ليس للمرء به علم. وهذا من أعظم المحرمات أن يقول على الله وفي دين الله وشرعه بما ليس له به علم. وأيضا مثله السؤال عن المهدي وهل ولد أو لم يولد، والجواب على ذلك أن المهدي حق، وجاءت في أحاديث صحاح ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يكون في آخر الزمان، وأن خروج المهدي من أشراط الساعة وعلاماتها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله
وسلامه وبركاته عليه. والخوض في هل ولد أو لم يولد أو غير ذلك من التفاصيل التي لا دليل عليها هذا كله من الخوض بلا علم، والواجب على المرء أن يكف عن ذلك كله، فلا يثبت شيئا ولا ينفي إلا بمستند. ومثل هذه الأمور ليس هناك أي شيء يستند عليه ويبنى عليه القول فيها بنفي أو إثبات. Sebelum kami menjawab pertanyaan dalam bahasa Indonesia tadi, terjemahannya dalam bahasa Arab sudah ada pada Syekh. Jadi tidak perlu diterjemahkan lagi. Terjemahan secara bahasa Arab sudah ada pada beliau. Adapun jawaban kami tentang pertanyaan yang pertama, bahwa umur umat Islam hanya 1500 tahun, dan tentang pertanyaan bahwasanya Imam Mahdi apakah sudah dilahirkan dan sudah ada atau tidak. Pertanyaan ini sudah merupakan salah satu bentuk nyata dari apa yang tadi kita bicarakan, bahwa dilarang kita berbicara tentang hal-hal yang gaib tanpa ada dalil yang jelas, tanpa ada keterangan yang jelas daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sudah kita tegaskan dari tadi di muhadharah ini bahwa setiap muslim, setiap muslimah tidak berhak berbicara tentang sesuatu yang gaib kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita berbicara tentang hal yang gaib, termasuk masalah-masalah ini. Masalah bahwasanya umat Islam, umur umat Islam hanya 1500 tahun dari Nabi Muhammad SAW, ini termasuk bahasan tadi, termasuk berbicara tentang ilmu gaib tanpa dalil. Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan bertanya kepada Nabi Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Yang bertanya malaikat Jibril, dan yang menjawab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Saya yang ditanya tidak tahu sebagaimana yang bertanya pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kalau itu adalah Nabi kita tercinta SAW telah menyatakan itu. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan dengan tegas, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha 'indallah. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi, yaitu orang-orang kufar bertanya kepadamu, kapan terjadi hari kiamat itu? Jawab wahai Nabi, wahai Rasul kepada mereka, ilmu tentang kapan adanya hari kiamat hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Itu jawaban Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an untuk menjawab seperti itu. Kemudian ada seorang sahabat yang juga bertanya hal yang serupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat wahai Nabi? Nabi balik bertanya, wa ma a'datta laha? Nabi tidak menjawab kapan terjadi hari kiamat, justru Nabi balik bertanya, apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Justru yang penting adalah apa yang persiapan kita untuk datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti. Yang penting adalah persiapan kita, bukan kapan terjadinya. Maka tentang bahwa masalah bahwa umur umat Islam ini hanya 1500 tahun, ini sesuatu yang tidak ada sandaran yang sangat tegas dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dan ini pembicaraan tentang agama Allah dan syariat Allah, tentang hal yang gaib yang tidak ada dalilnya, dan ini hal yang sangat diharamkan. Demikian juga hal yang senada dengannya pertanyaan yang kedua tentang Imam Mahdi, apakah sudah lahir atau belum lahir. Imam Mahdi masalahnya adalah suatu yang sangat nyata, suatu hal yang sangat pasti bahwa beliau ada, beliau akan datang di akhir zaman. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih telah menceritakan kepada kita bahwa di antara ciri-ciri kiamat besar adalah datangnya Imam Mahdi, dan beliau akan datang di akhir zaman. Akan tetapi tidak perlu kita harus panjang lebar berbicara sudah lahir atau belum, kapan lahirnya. Ini suatu hal yang kita akan berbicara tanpa dalil dan tidak ada keterangan yang jelas dan nyata dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Oleh karena itu hendaknya kita jadikan hal ini sesuatu yang tidak kita bicarakan. Jazakumullahu khairan. Apakah benar umur umat Islam adalah 1500 tahun Hijriah? Jadi tinggal berapa tahun lagi jemaah? Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya mata sa'ah, kapan kiamat? Apa kata dia ketika ditanya Jibril kapan kiamat? Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Kita sama ente sama-sama nggak tahu. Yang bertanya dan yang ditanya nggak lebih tahu. Kita sama-sama nggak tahu tentang hari kiamat. Jadi memang ada sebagian ulama dahulu juga
yang mereka mempelajari tentang umurnya dunia ini dengan ilmu hitung tangan. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bu'itsu ana was-sa'a kahatain. Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Itu ada ilmu jari ya. Hitung-hitungannya. Wallahu a'lam, akhirnya menentukan seperti itu. Nggak ada yang tahu jamaah. Nggak ada yang tahu. Dan kita nggak perlu memikirkan kapannya kiamat. Karena Allah sudah mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kiamat itu dekat. Dan semakin dekat. Nabi ajak mengatakan seperti ini alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan masa kita? Kita lihat iklim dunia sudah berubah. Di Amerika mereka kena badai yang selama 100 tahun belum pernah ada badai seperti itu. Kota Mekah, kota Madinah berubah. Indonesia, kebakaran di Riau adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Katanya. Kemudian kita lihat musim hujan yang nggak jelas, musim panas yang semakin panjang. Wallahu a'lam bishawab. Gempa semakin sering. Dulu jarang kita dengar gempa. Sekarang hampir tiap hari antum melihat berita, ada gempa di sana, ada gempa di sana, ada gempa di situ. Gunung-gunung Merapi mulai hidup kembali. Di Jember ada 2 gunung di sana. Yang satu Raung, yang satu Bromo. Sekarang lagi pada batu-batu dua-duanya. Orang berusaha untuk tidak membuat dia meledak. Manusia bikin apa? Bor. Suatu saat Allah akan menghancurkan gunung itu. Dan itu tinggal dekat lagi waktunya insya Allah, dan kita siap-siap. Antum nggak perlu tanya kapan kiamat, apakah umurnya segitu. Yang antum perlu tanya, apa yang anak udah siapin sih? Anak udah ngapain sih yang lakukan untuk kiamat itu? Ada hal yang menarik di situ. Nabi SAW mengungkapkan dalam hadisnya perbandingan ketika ditanya kiamat, waktu beliau nggak jawab, tapi hanya mengungkapkan perbandingan umur manusia, umat-umat sebelumnya. Ya, ketika disebutkan perumpamaan antara umat Yahudi Nasrani dengan umatku itu seperti orang yang mengerjakan satu pekerjaan satu hari diupah umat Yahudi, tapi dia hanya mengerjakan sampai siang. Ketika dikerjakan sampai siang nggak mau kerja lagi, maka dicari orang lain selain mereka, dikerjakanlah kemudian oleh golongan Nasrani, dikerjakan sampai asar, tidak tuntas. Maka ketika tidak tuntas kemudian dititipkan pada orang Islam, dituntaskan sampai selesai dan mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti itulah gambaran kehidupan umatku, kata Nabi. Dan aku berharap Allah memberikan setengah hari lebih kepada umatku yang telah menyempurnakan pekerjaan tadi. Baik, dari situ kemudian banyak dianalisis, muncul analisis untuk memetakan, oh berarti ini gambaran terjadi kiamat. Baik, maka ada yang menuliskan begini diantaranya, saya bahas ya sedikit saja untuk gambaran. Tadi disebutkan umatnya Musa, Yahudi. Umat Yahudi itu kan digambarkan dalam riwayat hidup dalam 2000 tahun. Ya, 2000 tahun sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Musa, bukan Yahudinya, umatnya Musa sampai ke masa Rasulullah SAW. Ya, itu 2000 tahun. Sedangkan umatnya Isa alaihissalam, Nabi Isa, ke masa Nabi Muhammad SAW itu ya, lebih sedikit, 600 tahun lebih sedikit. Sekarang perhatikan, lalu ada orang membuat rumusan, ya, hitungan-hitungan, pelan-pelan. Jadi kalau dihitung di sini bisa dari 2000 dikurangi 600 berapa? 1400. Jadi dari masa Nabi Musa ke masa Rasulullah dengan umat Rasulullah itu perbedaan rentang usianya, dikurangi umat Nabi Isa itu 1400 tahun. Jelas? Baik, dari sini kalau kita ingin kurangi lagi, saya hapus dulu sebentar. Dapat 1400. Kemudian kita coba kurangi lagi dengan setengah hari. Ya. Kalau satu hari berapa hitungannya? Satu akhiratnya 1000 tahun. Kalau setengahnya 500 tahun. Kurangi 500 berapa? 1400 kurang 500? Masya Allah, 900. Nah, 900 ini ketika akan dihitung menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW sampai kiamat,
Dalam bahasa nabinya kan tadi dikatakan, ya Allah, aku berharap engkau tambahkan kepada umatku setengah hari lebih. Masih ingat tadi? Dalam riwayatnya setengah hari lebih. Setengah hari berapa? 500 tahun lebih, tambah 500 plus lebihnya. Kata para ulama, lebih di sini bisa dipahami dengan 100 tahun. Tambah 600. 900 tambah 600 berapa? 1500. Maka muncullah penafsiran dari sini, usia umat Nabi Muhammad SAW itu adalah usianya 1500 tahun. 1500 tahun. Sekarang berapa usia tahun sekarang? 1438. Baik. Kurangi jadi berapa sisanya? Halo? Berapa? 62. 62 itu belum selesai. Karena ngitungnya ini kan dari Hijriah. Ya kan? Hijriah itu kan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Sedangkan hitungan di hadis ini ketika Nabi SAW diutus jadi Rasul. Diutus Rasul itu kan bukan saat hijrah, tapi saat usia 40 tahun, ya kan? Usia Nabi diutus jadi Rasul 40 tahun. Kemudian beliau dimintakan hijrah ke Madinah tahun ke-53. Jadi kalau dihitung hijrah ini 1438, itu artinya plus 13 tahun. Ya kan? 13 tahun, ya. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Berarti ini pun dikurangi lagi 13 tahun. Jadi berapa? Halo, berapa? 49 ya? 49 betul? Jadi dari sini muncul hitungan 49 tahun lagi kiamat, Pak ya? Baik. Waduh, bagaimana ini? Kandungan saya baru dikandung ini ya, anak belum tumbuh, ada yang belum nikah, ada yang macam-macam gitu kan? Masya Allah, 49 tahun lagi. Maka mulai dikaitkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Hitungan semacam ini, itu nggak ada hadis di Nabi. Itu cuma hitungan orang-orang saja untuk meningkatkan kewaspadaan supaya lebih berhati-hati. Poinnya bukan karena kiamatnya, Pak. Ada hitungan lain, hitungan lain. Ini baru hitungan yang biasa. Ini pun versinya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada hitungannya As-Suyuti. Saya berikan hitungan yang lain yang agak sedikit rumus-rumus matematikanya bisa. Di hadis Muslim. Nomor hadis perhatikan dari Anas bin Malik 5245 yang tadi Anda tuliskan. Kata Nabi ketika ditanya mata sah kapan kiamat terjadi, kata Nabi qaribah, bermakna dekat, sedekat antara telunjuk dengan jari tengah. Sedekat antara telunjuk dengan jari tengah. Awas, hati-hati, sedekat antara telunjuk dengan jari tengah. As-sababati wal wusta. Ini maaf, ini telunjuk dengan jari tengah dekat tidak? Dekatnya sedekat apa? Dekat sekali ya. Tapi yang diartikan ternyata bukan dekat jarak ininya. Kalau dekat jarak ininya tidak ada beda dengan yang ini, kan? Walaupun cukup agak beda jauh dengan yang ini. Tapi dekat yang dimaksudkan di sini, ketika diteliti lagi hadisnya, menyebutkan peradaban sebelumnya dan sebagainya, itu kedekatan ini bukan cuma ditafsirkan jarak ini, tapi juga perbedaan antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Ini. Jelas? Sekarang perhatikan, tinggi mana? Jari tengah atau telunjuk? Coba dicek lagi ya. Baik, kalau yang lebih tinggi telunjuk berarti agak aneh gitu, ya. Baik, pasti yang tengah ya. Satu jari telunjuk, TL. Yang kedua jari tengah, JTG. Perhatikan pelan-pelan. Nabi mengisyaratkan kiamat itu terjadi ya seperti masanya tidak mengatakan waktunya kapan. Masanya itu cukup dekat seperti perbedaan jari tengah dengan telunjuk, perbedaan tengah dengan telunjuk dari sisi jaraknya. Ini kan ada jarak kan? Perhatikan, ada yang menganalisis jarak ini yang dimaksudkan dekatnya seperti batas perbedaan antara tengah dengan telunjuk. Jadi sisa ini kedekatannya. Digambarkan kemudian oleh para ahli hitung, ini masa Nabi berakhir. Oke? Yang ini masa kiamat. Ini hitungan kedua. Jadi kalau kita keluarkan, perhatikan di sini kan ada kubu-kubu ya. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Yang 5 ini. Perhatikan, ini kan sama dihitung 1. 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 kubu. Maka ada yang memahami dan di hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal tadi, Ustadz Ahmad, Ustadz yang kedua tadi yang saya tuliskan, ya dengan 5 fase, 5 masa itu. 5 fase itu akan berakhir di sini. Kalau sudah berakhir, itu tandanya lebih dekat ke kiamat di sini. Jadi kalau mereka hitung ini masa Nabi SAW, ini masa kiamat, ini masa manusia pertama. Jelas ya? Di tahun kita hidup.
Maka diturunkan rumusannya. Mereka bikin rumus, Masya Allah, rumus kiamat. Perhatikan, ini awal kehidupan. Berarti munculkan awal kehidupan akan tadi dikurangi. Perhatikan, akhir kehidupan dengan masa Nabi. Jelas? Maaf, akhir kehidupan dengan masa sekarang. Jadi kalau Anda ingin turunkan, misalnya akhir kehidupan masa sekarang, kan akhir kehidupan belum diketahui kan? Kita pakai delta misalnya. Delta di sini masa terakhir dikurangi masa sekarang. Dibagi kemudian oleh tinggi jari telunjuk TL. Belum selesai, mesti dikalikan jari tengah J, TG dikurangi jari telunjuk. Ketemu kiamat tuh. Silahkan hitung aja. Baik, sudah awal kehidupan dikurangi dengan akhir masa, ketemu dengan masa sekarang. Atau ada yang mengartikan delta di sini dikurangi masa sekarang, tahun sekarang, dikurangi dengan tahunnya Nabi diutus, tahun Nabi diutus, tahun Nabi. Ya. Tapi mau pakai tahun apa? Kalau pakai Hijriah belum bisa. Ya karena ketika Nabi diutus dilahirkan Hijriah kan belum ada kan? Baik, maka digunakan pendekatan Masehi. Sekarang tahun berapa? 2016. Nabi lahir tahun berapa? 571, gitu kan? Baik, dikurangi dan dibagi nih. Ini baru deltanya, ketemu deltanya nih. Ya, kalau Anda turunkan ke sini, awal kehidupan dikurangi ini 2016 kurangi 571 dibagi tinggi telunjuk. Telunjuk berapa senti sih? Taruhlah 7 senti ya. 7 senti, kemudian dikalikan ini yang tengah 8. Baik, 8,5 bolehlah, 8,5 kurangi 7 gitu kan. Nah ini ketemu berapa tuh? Tapi yang jadi masalah awal kehidupan kapan? Gak ketemu juga. Silahkan ditebak-tebak tuh. Siapa manusia pertama? Adam. Kapan lahirnya? Yang bisa dilacak siapa? Ada yang menyebutkan Homo sapien, ya Pithecanthropus erectus, Homo soloensis. Terus mereka nikah apa enggak? Gitu kan? Ketemunya di mana? Nah ini bikin bingung sendiri. Akhirnya habis kita mikirin ini. Ujung-ujungnya nggak ke masjid, gitu kan? Tahajud lewat. Karena kebanyakan mikir ketiduran, tahajud gak dikerjain. Jelas ya? Maka dari itu ketika ditanyakan pada Rasulullah SAW, apa jawab Nabi? Kata Nabi ketika ditanya kapan kiamat, kata Rasulullah, apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Jadi jangan sibuk memikirkan situasi semacam ini. Ini ditampilkan, cuma membuat kita untuk menyiapkan diri dengan baik. Belum tentu dapat kiamat, meninggal aja mungkin bisa lebih cepat. Jelas ya?